Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci hari Rabu, tanggal 16 Agustus tahun 2023. Bacaan pertama dari kitab Ulangan bab 34 ayat 1 sampai 12. Kemudian naiklah Musa dari dataran Moab ke atas gunung Nebo, yakni ke atas puncak Pisga yang di tentangan Yeriko. Lalu Tuhan memperlihatkan kepadanya seluruh negeri itu, daerah Gilead sampai ke kota Dan, seluruh Naftali, tanah Efraim dan Manasye, seluruh tanah Yehuda sampai laut sebelah barat, tanah Negeb dan lembah Yordan, lembah Yeriko, kota pohon korma itu sampai Zoar. Dan berfirmanlah Tuhan kepadanya, inilah negeri yang kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunan mula akan kuberikan negeri itu. Aku mengizinkan engkau melihatnya dengan matamu sendiri, tetapi engkau tidak akan menyeberang ke sana. Lalu matilah Musa, hamba Tuhan itu, di sana di tanah Moab, sesuai dengan firman Tuhan. Dan dikuburkannyalah dia di suatu lembah di tanah Moab, di tentangan Bet Peor, dan tidak ada orang yang tahu kuburnya sampai hari ini. Musa berumur 120 tahun ketika ia mati. Matanya belum kabur dan kekuatannya belum hilang. Orang Israel menangisi Musa di dataran Moab 30 hari lamanya. Maka berakhirlah hari-hari tangis perkabungan karena Musa itu. Dan Yosua bin Nun penuh dengan roh kebijaksanaan, sebab Musa telah meletakkan tangannya ke atasnya. Sebab itu, orang Israel mendengarkan dia dan melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka, tidak ada lagi nabi yang bangkit di antara orang Israel dalam hal segala tanda dan mujizat yang dilakukannya atas perintah Tuhan di tanah Mesir terhadap Firaun dan terhadap semua pegawainya dan seluruh negerinya, dan dalam hal segala perbuatan kekuasaan dan segala kedahsyatan yang besar yang dilakukan Musa di depan seluruh orang Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Matius bab 18 ayat 15 sampai 20.
Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di sorga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Ku, di situ Aku ada di tengah-tengah mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah membantu sesama dalam semangat kasih. Atas perintah Tuhan, Musa rela mendampingi umat Israel keluar dari Mesir menuju tanah terjanji. Dengan tekun Musa mendampingi mereka, meskipun sering mengalami kesulitan karena ketidaksetiaan bangsa Israel. Musa setia mendampingi karena bersandar pada bimbingan Tuhan. Karena masa tua, Musa tidak sampai ke tanah terjanji itu. Ia meninggal dunia di dataran Moab, dan tugas selanjutnya dipercayakan kepada Yosua. Kepergian Musa mendatangkan kesedihan mendalam di hati bangsa ini. Meskipun demikian, mereka harus bangkit kembali berjalan menuju wilayah Kanaan seturut amanat Tuhan. Yosua dengan setia mengantar masuk bangsa Israel menuju Kanaan. Allah sungguh baik karena tidak pernah meninggalkan bangsa ini. Inilah sikap Allah yang selalu menolong manusia. Sikap Allah itu dijelaskan pula dalam Injil hari ini. Allah tunjukkan beberapa contoh perilaku. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia tidak mendengarkan, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan, sampaikan soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah. Saudara-saudariku terkasih, hal ini menunjukkan bahwa manusia tidak harus segera menghukum. Penghukuman ada dalam tangan Tuhan. Tugas manusia adalah saling mengingatkan.
kita bisa melihat kesaksian Yesus. Ia datang ke dunia untuk menuntun manusia agar orang berdosa bertobat dan kembali kepada Allah. Yesus membimbing manusia untuk memiliki kemampuan mencintai, memaafkan, membantu orang yang susah. Inilah model hidup yang pantas bagi setiap orang. Apa yang bisa kita petik dari bacaan ini? Marilah kita belajar untuk setia kepada Tuhan, meskipun ada godaan untuk meninggalkan Allah dan tidak melakukan perintah-Nya. Allah itu baik dan setia, selalu menolong kita. Bersikaplah setia kepada Tuhan, ditunjukkan melalui cara hidup dan selalu tekun berbuat baik bagi sesama kita. Perbuatan baik bukan berdasarkan kesukaan sementara, tetapi inilah sikap hidup yang mewarnai hati kita. Kita mau satu dengan Tuhan dan sesama. Semoga demikian. Amin.